Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan Senior Equity Research Analyst Philip Sekuritas, Mas Edo Ardiansyah. Ya, Mas Edo, kita lihat ternyata sesuai dengan prediksi Ada, IHSG hari ini meskipun sempat dibuka menguat, ya, namun akhirnya berbalik arah dan juga terkoreksi meskipun cukup terbatas pada pagi ini, pada sesi pertama ini. Anda lihat sebetulnya pelemahan ini akan cukup terbatas atau akan cukup dalam, dan juga apakah ini diakibatkan oleh wait and see-nya para investor, Mas Edo? Ya, kalau kita lihat ya Mbak ya, bahwa memang pergerakan ISG kita terlihat memang kecenderungan malah koreksi terbatas ya. Melihat memang dan sentimen yang lebih banyak para pelaku pasar lebih melihat terlebih dahulu nih rilisnya data-data ekonomi kita ya, di mana tingkat GDP kita yang diperkirakan memang cenderung pergerakannya turun dibandingkan dengan di kuartal sebelumnya. Ini akan menjadi salah satu fokus, apakah GDP kita ini sesuai dengan proyeksi analis atau tidak. Jika misalkan ternyata proyeksinya kecenderungan sesuai dengan prediksi dari para pelaku pasar atau analis, ini membuat sentimen yang cukup negatif ya terhadap market kita, karena ini akan berpengaruh terhadap ISG kita yang berpotensi akan melanjutkan tren bearishnya. Namun jika sebaliknya ternyata GDP kita ini diproyeksikan malah meningkat nih, lebih tinggi dibandingkan dengan di GDP di kuartal sebelumnya ya, sehingga ini akan bisa membalikan arah pergerakan arah pasar kita. Jadi kita akan lebih lihat terlebih dahulu tingkat dari rilisnya data-data ekonomi Amerika Serikat seperti GDP, terus cadangan devisa dan indeks keyakinan konsumen kita. Oke, pelemahannya akan cukup terbatas, Mas Edo. Namun Anda lihat apakah masih ada potensi IHSG untuk ke zona hijau lagi hari ini, Mas Edo? Mungkin di sesi kedua mungkin, Mas Edo? Ya, kalau kita lihat untuk sampai sesi kedua, mungkin kami lihat ini kecenderungan belum terlalu bisa ya Mbak ya, karena melihat sesi kita yang dibuka melemah, dan kalau kita lihat memang sentimen global kita juga menjadi salah satu katalis yang membuat pergerakan ISG kita mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat bahwa di perdagangan hingga di sesi kedua, pergerakan ISG kita ini kecenderungan akan berakhir di area bearishnya terlebih dahulu. Oke. Dan sebelumnya Mas Edo menyebutkan bahwa GDP growth rate kita untuk kuartal kedua ini kan diproyeksikan akan melandai. Ini bagaimana implikasinya terhadap bursa domestik kita, Mas Edo? Apakah ini akan membuat tren bearish berkepanjangan atau seperti apa, Mas Edo, Anda melihatnya? Oke, kalau untuk tren bearish kepanjangan enggak ya Mbak. Ini lebih kayak di mana dia ke arah koreksi terlebih dahulu, jadi kayak merespon data ekonomi ya. Jadi ketika nanti data ekonomi kita rilis ya, dengan diikuti cadangan devisa kita dan keyakinan konsumen kita, ini akan melihat respon para pelaku pasar ya. Ketika ternyata tingkat GDP kita di bawah ekspektasi ya, ini maka kemungkinan akan koreksi ke jangka pendek terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat bahwa sentimen yang menjadi utama ini masih dari global, yaitu dari tarif dagang, dan juga kalau kita lihat juga dari keputusan The Fed, yang dimana ini akan juga menjadi salah satu katalis yang cukup utama yang diperhatikan oleh investor, karena ini juga akan berpengaruh terhadap keputusan investor untuk ambil posisi atau enggak, seperti itu. Baik, Mas Edo, bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah kita saat ini, Mas? Kita lihat kan rupiah ditutup di level 16.500-an. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap daya tarik bursa domestik kita bagi investor asing, Mas Edo? Ya, kalau kita lihat bahwa nilai tukar rupiah kita terbilang masih cukup tertekan ya. Kita lihat dalam secara historikal selama 52 minggu terakhir ini bahwa nilai tukar rupiah kita itu sempat menyentuh di kisaran 16.900 ya. Dan kalau kita lihat bahwa nilai tukar rupiah kita sudah mengalami tren penurunan, yang dimana dalam 1 tahun terakhir ini sudah turun lebih dari 0,46%. Dan kalau kita lihat dampaknya terhadap IHSG kita, ini kecenderungan akan mulai adanya tekanan nih, atau ya kita lihat bahwa IHSG kita kemungkinan bisa mengalami tren bearishnya terlebih dahulu karena adanya tekanan nilai rupiah kita yang terus mengalami kenaikan, sehingga nampaknya daya tarik terhadap saham di domestik kita ya, terutama untuk investor asing, ini kemungkinan
akan terlihat ya masuknya sedikit demi sedikit ya, karena kan nilai tukar rupiah kita yang terus mengalami kenaikan terus-menerus sih Mbak, seperti itu. Oke, Mas Edo, kita akan lanjutkan dialog tapi usai jeda yang satu ini. Ya, pemirsa, Investor Market Opening masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama saya Fidelia Huanggrio dalam Investor Market Opening dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Senior Equity Research Analyst Philips Sekuritas, Mas Edo Ardiansyah. Iya, Mas Edo, untuk saat ini di mana IHSG nampaknya terkoreksi dan mulai cukup dalam ya, 0,75% saat ini. Sektor-sektor apa saja yang menurut Anda menarik untuk dilirik oleh para investor, Mas Edo? Oke, kalau untuk sektor saham-saham yang menarik ya, di sini kita lihat bahwa saham perbankan ini sudah terbilang cukup menarik ya, karena nilai koreksinya sudah cukup dalam, sehingga untuk para investor ya yang memang tertarik untuk investasi jangka panjang bisa manfaatkan momentum saat ini, karena kalau kita lihat bahwa pergerakan saham-saham Big Bank ini sudah terbilang cukup dalam ya penurunannya, sehingga ini terbilang harganya sudah diskon terlalu banyak nih, sehingga membuat saham perbankan atau Big Bank ini menjadi menarik untuk diperhatikan. Dan selain saham perbankan juga saham sektor konsumen ya, konsumer ini juga terlihat cukup menarik ya. Terlihat bahwa beberapa saham-saham sektor konsumer juga terlihat sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda dia bergerak rebound ya, setelah mengalami tekanan jual yang cukup dalam juga, sehingga ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman investor yang memang tertarik ya investasi jangka panjang ya, melihat dari kondisi pasar kita yang saat ini yang pergerakannya cukup fluktuatif. Oke, inflasi Indonesia kan mengalami kenaikan pada Juli 2025 mencapai 2,37%, naik dari 1,87% pada bulan sebelumnya. Bagaimana pengaruhnya ke sektor-sektor sensitif seperti consumer dan juga manufaktur, Mas Edo? Ya, kalau kita lihat untuk sektor-sektor sensitif ini bisa mempengaruhi ya dari pergerakan-pergerakan ya. Kalau kita lihat dalam pergerakannya bahwa saham-saham sektor yang sensitif ya terhadap data-data ekonomi ini bisa menjadi pilihan ya untuk teman-teman perhatikan ya. Karena kalau kita lihat saham-saham sektor sensitif ini menunjukkan adanya penguatan, atau misalkan kalau kita lihat bahwa adanya kenaikan inflasi ya, yang dimana kita ketahui bahwa tingkat inflasi Indonesia yang mengalami kenaikan ini bisa menjadi beban ganda ya, yang terutama untuk saham-saham di sektor consumer dan juga manufaktur ya. Namun di sisi lain ya, kita lihat bahwa permintaan bisa saja melambat karena ada daya beli yang tertekan dikarenakan tingkat inflasi yang mengalami kenaikan. Namun di sisi lain tentu ini membuat biaya produksi dan distribusinya itu meningkat ya. Efeknya pasti akan terlihat nanti di kuartal selanjutnya ya, ini di kuartal 3. Sehingga kita akan lihat nih di kuartal 3 jika tren inflasi masih terus naik, ini akan membuat saham-saham di sektor manufaktur maupun konsumen bisa mengalami adanya tekanan. Oke, lalu bagaimana dengan pergerakan IHSG di sepanjang pekan ini, Mas Edo, menurut proyeksi Anda? Ya, kalau untuk sepanjang pekan ini kami melihat pergerakan IHSG kita malah terlihat cenderung mix ya. Nah, dengan kecenderungannya kalau kita lihat pergerakan ini didorong dari sentimen kebanyakan wait and see para pelaku pasar ya, yang menantikan sejumlah data-data ekonomi penting dari dalam negeri ini ya. Kalau kita lihat ya secara mendasar bahwa data ekonomi seperti GDP kita, cadangan devisa dan keyakinan konsumen ini menjadi salah satu fokus utama. Namun kalau kita lihat dari sisi global ya, tentu kita juga melihat dari tensi dagang di Amerika Serikat ya, dan juga arah kebijakan The Fed selanjutnya ya, karena ini akan menyertai inflow maupun outflow dana asing masuk ke kita seperti itu. Oke, Mas Edo, untuk investor jangka pendek strategi seperti apa yang Anda sarankan dalam menghadapi pekan dengan rilis data ekonomi penting ini, Mas Edo?
Oke, kalau untuk investor jangka pendek mungkin para investor mungkin bisa fokus ya terlebih dahulu, jangan untuk terutama untuk pekan ini, jadi jangan terlalu agresif untuk akumulasi baiknya, karena kalau kita lihat memang kemungkinan pergerakannya ini memang cenderung akan bergerak fluktuatif ya. Dan jadi untuk teman-teman investor ya, untuk jangka pendek lebih baik teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu dan lakukan akumulasinya secara defensif, dan pantau terus rilis dari data ekonomi baik dari dalam maupun dari luar, dan manfaatkan koreksi kecil ya. Jadi kalau kita lihat bahwa adanya koreksi dalam jangka pendek terhadap saham itu, teman-teman bisa akumulasinya nih sedikit demi sedikit, sehingga ini bisa menjadi teman-teman bisa trading untuk jangka pendeknya ataupun jangka menengahnya, terutama kalau kita lihat Ya. saham-saham yang sering fluktuatifnya naik turun ya dalam jangka pendek itu ada di sektor saham, di sektor konsumer ya, yang terlihat memang secara historikal itu terlihat sudah terbaca sih untuk pergerakannya. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya Mas Edo Ardiansyah, selaku Senior Equity Research Analyst Philips Sekuritas. Sehat dan sukses selalu untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Edo.